Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Baiklah anak, hari ini kita melanjutkan materi yang saya sampaikan minggu lalu. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Meskipun belajar kita melalui daring anak-anak, tetap semangat belajar. Berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberi hidayah dan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya, keluarga kita semuanya juga, keluarga besar sekolahan kita juga diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala bala bencana, segala penyakit COVID-19 terutama, dan mudah-mudahan kondisi kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah yang halal dan barokah. Ala hadihi niyatis sholihah. Wala ma'akum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lana walahumul fatihah. Baiklah anak-anak, materi yang lalu tetap di bab yang ke-14, hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Pada pertemuan yang lalu anak-anak, kita bahas tajwidnya tentang hukum lam dan hukum ro. Hari ini kita lebih ke materi anak-anak. Kita ambil ke materi di mana materi ini khususnya membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan kata konsep ini anak-anak ya. Insya Allah di bukumu, di buku paket ada semuanya. Jadi kita nanti membaca Al-Qur'annya, mengartikan perkata dan memahami kandungan ayatnya. Yang diharapkan setelah pembelajaran hari ini kita pahami dan kita sudah mulai membiasakan anak-anak berhati-hati dengan apa yang kita makan dan yang kita minum. Benar-benar harus halal dan thayyib, artinya baik dan bergizi. Baiklah anak-anak, selanjutnya ini kita renungkan anak-anak. Ini saya ambil dari buku kamu, di buku paket yang telah kamu terima dari perpustakaan. Ini sudah ada anak-anak, dimana tentunya hampir setiap hari kita merasakan lapar, kita merasakan haus. Nah, waktu kita makan, kita sedang lapar, sedang haus, jangan segalanya dimakan anak-anak. Kegiatan makan apapun langsung dimakan, jangan. Kita harus pilih-pilih, memilih dan memilah anak-anak. Sebagai anak yang soleh, sebagai seorang muslim, kita itu dilarang anak. Umat Islam itu dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Mengapa demikian? Karena makan haram itu anak-anak yang jelas itu memang betul godaan setan. Dan makanan dan minuman haram itu akan membawa tubuh kita, jiwa kita, akal kita akan menjadi rusak. Akhirnya apa? Maksudnya rusak ini anak, kita akan menjadi malas beribadah, inginnya berbuat maksiat. Mungkin kalau belajar ngantuk, tapi kalau melihat YouTube tidak ngantuk. Itu harus kita koreksi anak-anak. Kok bisa begitu ya? Kalau orang capek itu kalau ngantuk ya lihat apapun ngantuk. Tapi kalau kita sudah membuka buku pelajaran tidak semangat, kita akan melaksanakan sholat tidak semangat. Tapi begitu kita berbuat maksiat kok sumber semangat. Itu patut kita perhatikan anak. Ada apa dengan kita? Mengapa demikian? Nah, itu biasanya anak bersumber dari makanan yang kita makan anak-anak, yang kita makan.
Makanya makanan itu harus halal. Halal di sini ada 3 hal anak-anak yang menjadi halalnya makanan itu. Yang pertama adalah halal dari zatnya, anak-anak. Memang zatnya itu harus halal ya. Yang kedua proses mengolahnya. Nah, kalau makanan hewan yang hidup harus disembelih dulu. Nah, dengan mengucapkan basmalah yang menyembelih seorang muslim itu penting sekali anak-anak. Zatnya halal, memprosesnya halal, dan cara mendapatkannya juga harus halal anak-anak. Maksudnya apa? Kita bekerja mendapatkan hasil atau uang, barang yang kita beli itu dari uang yang halal. Nah seperti itu ya. Nah, baik anak-anak. Ayatnya nanti materi ini juga saya kirim PDF-nya ke kamu anak ya. Dalilnya anak dalam Al-Quran itu ada di surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 114. Ini ya, kita baca bersama. Kamu dulu ya, kita tadarus sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, fakulu maka makanlah kamu semuanya, kamu sekalian, mimma dari apa-apa razaqakumullahu yang telah direzekikan Allah kepada kamu. Malu makan, belilah yang halalan, yang halal, thayyiban, lagi baik, maksudnya bergizi dan bermanfaat. Lanjutan ayat, washkuru dan bersyukurlah kamu sekalian ni'matallahi terhadap nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu memang hanya menyembah kepadanya, kepada Allah. Jika kita hanya menyembah kepada Allah, maka bersyukurlah kepada atas nikmat-nikmat Allah. Karena apa? Segala sesuatu yang kita terima, yang rezeki apapun bentuknya itu adalah dari Allah. Nanti ini ada setoran hafalan anak ya. Ada setoran hafalan ini, satu ayat ini tolong dihafalkan dan terjemahnya, termasuk arti perkatanya. Berikutnya ini anak, arti perkatanya ini juga dihafalkan. Jadi minggu depan yang sudah masuk tatap muka ketemu saya harus sudah hafal. Ayat itu dihafalkan. Yang kedua dihafalkan perkata. Setelah dibaca ayatnya, dibaca terjemahnya, terus dibaca perkata seperti ini. Fakulu maka makanlah, mimma dari apa, rozaqakum yang telah direzekikan kepada kalian, Allahu oleh Allah, halalan yang halal, thayyiban yang baik, dan seterusnya. Itu dihafalkan anak-anaknya. Nah, baik. Selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anak. Yang pertama, Islam itu mengajarkan kepada umatnya agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Halal artinya dibolehkan agama, sedangkan thayyib atau thayyiban tadi itu artinya bergizi dan baik atau bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114 itu berisi perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik, serta ada perintah juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan surat yang kita baca tadi, surat An-Nahl ayat 114. Ada dua perintah, yang satu memakan makanan yang halal dan baik, yang kedua perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ingat tugasnya hanya hafalan saja. Bila ketemu saya kita tatap muka, maka ada setoran yang harus kamu setorkan kepada saya sebagai guru kamu. Hafalan tadi dibaca surat An-Nahl ayat 114 dan artinya, kemudian arti perkatanya. Dan mungkin nanti akan saya tanya juga apa isi kandungan ayat dari surat An-Nahl 114. Apa kandungannya? Ini ya, dua perintah ini yang sudah saya bacakan tadi.
Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya, mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.